Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10 semester Gasal, hari ini kita akan membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut NKRI. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan tujuan dari NKRI. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dari NKRI. Siswa dapat menjelaskan apa pengertian dari NKRI. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari NKRI. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Oke pelajar Skapsa, hari ini kita akan membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian dari NKRI, yang kedua tujuan dari NKRI, yang ketiga fungsi dari NKRI, dan yang terakhir bentuk NKRI. Nah, menurut Insinyur Soekarno, bangsa Indonesia itu adalah seluruh manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal bersama di wilayah Nusantara dari Sabang hingga Merauke dan telah menjadi satu. Lalu pengertian dari NKRI, menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 1, itu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara yang wilayahnya membentang dari Sabang hingga Merauke. Lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI itu juga merupakan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila yang isinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu tujuan NKRI. Tujuan itu adalah sesuatu yang dengan ideal ingin dicapai atau diraih. Nah, tujuan dari NKRI sendiri itu yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, itu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu fungsi dari NKRI. Fungsi itu adalah melakukan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan fungsi dari NKRI sendiri itu yang pertama, yaitu ada fungsi pertahanan. Yang kedua, fungsi keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, ada fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Dan yang terakhir, yaitu fungsi keadilan. Lalu bentuk-bentuk NKRI itu ada semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan itu adalah kesadaran budi yang mendorong orang untuk rela menyerahkan kesetiaan tertinggi kepada bangsa atau negara bangsa. Nah, cara menanamkan semangat kebangsaan itu bagaimana? Yang pertama, menyampaikan sejarah pada pahlawan dalam mempertahankan negara bangsanya. Yang kedua, menyampaikan gambaran-gambaran tentang kebolehan dan kehebatan negara Indonesia. Yang ketiga, itu menyampaikan berbagai tantangan negara bangsa yang perlu diwaspadai dan diantisipasi. Lalu nasionalisme. Nasionalisme itu adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, integrasi, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya. Lalu nilai-nilai nasionalisme
Yang pertama, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan untuk meningkatkan persatuan bangsa dan negara. Lalu yang terakhir, patriotisme. Patriotisme itu berasal dari bahasa Yunan, yaitu kata patris atau patria yang berarti tanah air. Lalu menurut KBBI, patriotisme itu berasal dari kata patriot yang memiliki arti pecinta atau pembela. Pembela apa? Pembela tanah air atau seorang pejuang sejati. Nah, patriotisme itu merupakan suatu paham atau ajaran tentang semangat cinta tanah air. Nah, sikap patriotisme itu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, yaitu setia memakai produk dalam negeri. Yang ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Yang keempat, mendahulukan kepentingan bangsa dan negaranya dibanding kepentingan pribadi. Yang nomor 5, yang terakhir, menjaga nama baik bangsa dan negara. Dan masih banyak lagi. Nah, sekian materi hari ini. Kalian bisa mencari materi dari sumber lain, bisa lewat Google ataupun lewat buku paket kalian. Nah, sekarang tugasnya yang pertama, buatlah ringkasan tentang sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalian membuat ringkasan mengenai sejarah terbentuknya NKRI. Dan yang kedua, berikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak sikap yang mencerminkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Kalian bisa mencarinya lewat berbagai sumber. Lalu setelah kalian kerjakan di buku tulis, jangan lupa dikasih nama, nomor, kelas, lalu setelah selesai difoto dan dikirim di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk pengumpulan tugasnya melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.